21, podcast edukasi kolaborasi antara UNIDA dan Espendusa. Melesat bersama. Masih siang loh ini teman-teman. Sudah sangat lemes sekali ya. Kita ulangi lagi ya. Edupod 21. Melesat bersama. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita dari SMP Negeri 21 Malang, yaitu selamat datang Bu Farida Almejani Sarastri MPD. Selamat datang. Dan tidak lupa, tentu saja kita ditemani oleh sobat-sobat DPN kita, Dewan Perwakilan Netizen. Kita perkenalkan satu-satu ya, mulai dari yang ujung, yang cantik sendiri. Siapa yang diperkenalkan namanya? Halo, perkenalkan laki-laki sendiri, nama saya Indra Pranansa sebagai perwakilan dari DPN. Tuh, yang kedua silakan. Halo, Yang paling cantik. perkenalkan nama saya Cindy Ardina Ayu Firnanda. Saya perwakilan dari DPN. Yang ketiga, yang ujung agak nggak kelihatan ya, saya agak ujung. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Hasna Mulyani Tia. Saya juga perwakilan dari DPN. Yang keempat, Hai, saya Dia Jumperlian Kiki Pawestri. Saya perwakilan dari DPN, Dewan Perwakilan Netizen. annyeonghaseyo, saya Tiko, perwakilan dari DPN juga. Dan tidak lupa masih setia bersama saya Ika Cynthia Yusriana, ya kan, yang sudah menemani kalian berminggu-minggu ini, setia di hari Sabtu, menemani kalian membahas tuntas, berbincang-bincang mengenai edukasi di Indonesia, ya. Seperti yang sudah kita rencanakan dari minggu lalu, ya kan, pembahasan kita mengenai kurikulum Indonesia. Kalian sudah bertanya-tanya, kapan sih Kak kita bahas modul ajar, kapan sih Kak kita bahas rencana pembelajaran. Sekarang ini waktunya kalian menyimak, waktunya kalian mendengarkan, buka bukunya, silahkan dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini. Karena kalian bisa nontonnya kapanpun ya, kapanpun dimanapun ya. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan-pertanyaan kalian sudah kami rangkum, sudah kami mampatkan, sudah kami singkat. Kan tidak mungkin kami menanyakan beribu-ribu pertanyaan kepada narasumber kami siang ini. Pasti capek, ya kan? Kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan intinya saja yang nanti akan ditanyakan oleh sahabat-sahabat DPN kita, Dewan Perwakilan Netizen tercinta kita ini. Baiklah, langsung saja silahkan Bu Hasna. Baik, langsung saja ya Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan di SMP 21? Ya, kebetulan di bab 3 ini tujuan pembelajaran saya adalah siswa itu mampu menelaah informasi dalam teks rekon dan mampu mendeteksi perbedaan antara fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon. Berikutnya yang kedua, siswa juga harus mampu mengkombinasikan teks rekon itu dalam diskusi dan mengonstruksikan teks rekon tersebut dalam resume, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana posisi kemampuan peserta didik tersebut dilihat dari tujuan pembelajarannya? Ya, jadi peserta didik di sini diposisikan sebagai pusat ya, pusat pembelajar, di mana segala aktivitas dan strategi itu pengajaran itu harus memenuhi harus memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi dari peserta didik tersebut. Nah, di sini guru berperan hanya sebagai fasilitator saja. Dari dalam membimbing, mendukung, dan memberikan sumber belajar yang relevan supaya peserta didik itu dapat aktif untuk berpartisipasi, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan secara mandiri. Kemudian dengan pendekatan ini, pembelajar nanti pembelajaran menjadi aktif ya, menjadi aktif dan interaktif dan kontekstual, tentunya mendorong peserta didik untuk mengeksplor dan memecahkan masalah. Kemudian tentunya secara kreatif, karena anak-anak zaman sekarang itu kan lebih kreatif dari kita pada zaman dahulu. Selain itu, proses pembelajaran sekali lagi berpusat pada peserta didik. Jadi penekanannya pentingnya kolaborasi dan refleksi sehingga setiap individu itu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan keunikan dari individu itu masing-masing dan kemampuannya. Saya kira itu. Kemudian
kriteria apa saja Bu yang dinilai? Kriteria yang dinilai di sini kan dari apa ya, segi keaktifannya siswa, kemudian bagaimana mereka itu tadi mengeksplor, kemudian apalagi zaman sekarang itu kan kita tidak bisa jauh dari gadget kan anak-anak itu ya, seperti itu. Jadi anak-anak lebih berkembang lagi kalau sekarang, beda dengan zaman saya dulu karena mereka sudah bisa browsing dan sebagainya. Lah di situ untuk mengasah keterampilan siswa untuk mengeksplor dirinya, saya kira itu. Masih ada lagi? Sudah cukup mungkin dari teman-teman. Sudah cukup dari Bu Hasna. Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman, memang zaman sekarang ini sudah tidak zaman lagi guru yang aktif dalam pembelajaran. Sekarang sudah eranya student centered learning. Jadi siswa yang sudah menjadi pusat pembelajarannya, bukan guru lagi. Guru tidak perlu berceramah panjang lebar, biarkan siswanya aktif mengeksplorasi apa pembelajaran hari ini, menggunakan teknologi yang ada sekarang. Seperti itu nggih Bu Farida? Betul. Ini betul. Pertanyaan selanjutnya, silahkan kepada Pak Hendra. Baik, terima kasih izin Bu. Ya. Berdasarkan jawaban tadi, bagaimana pendekatan penyampaian materi yang diberikan sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan maksud saya dari peserta didik terhadap materi tersebut. Pendekatan ya, maksudnya di sini pendekatan yang dipakai untuk menyampaikan materi itu kita agar efektif dan menghasilkan atau sesuai dengan minat dan keingintahuan peserta didik. Di sini menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, kontekstual, dan jangan lupa menyenangkan. Ya, seperti itu. Jadi dalam modul guru memanfaatkan strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa kita gunakan yaitu problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Di situ nanti anak-anak kan asik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi supaya mereka bisa menemukan solusi, kemudian atau hasil melalui eksplorasi dan telaah terhadap teks itu tadi. Saya kira itu. Selain itu, guru juga menerapkan pendekatan multisensori dengan menggunakan media visual berupa PPT atau video, kemudian kuis interaktif, biasanya menggunakan kuisis, kemudian kemarin ya seperti Kahoot itu ya, banyak sekali sekarang macamnya. Saya kira itu anak-anak lebih tertarik dan materinya lebih mudah dipahami dengan metode seperti itu. Saya kira itu ya. Karena memang berpusat pada peserta didik. Betul, ya seperti itu. Itu saja. Ya. Sudah? Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekarang itu siswa sudah tidak lagi berkutat pada buku saja, tidak lagi guru menjadi role model satu-satunya. Sekarang sudah ada internet ya teman-teman. Kemudian sudah memakai teknologi game-game, Kahoot, Quizizz ya kan? Tidak hanya berkutat pada buku saja, medianya sudah beragam. Dan kita harus memanfaatkan itu supaya siswa kita interaktif. Siswa kita aktif. Bukan guru. Ya, sekali lagi siapa yang aktif bukan guru. Ya. Selanjutnya, supaya tidak lama-lama ya teman-teman, kita langsung saja. Kalau gurunya yang aktif itu konvensional. Iya. Sekarang sudah tidak zaman konvensional, internet sudah lancar jaya, ya. Lanjut saja, silahkan pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bu Tika. Oke. Baik Umi, setelah merencanakan pendekatan tadi, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa? Ya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kegiatan belajar kita kan anak-anak diharapkan menguasai 4 aspek, yaitu ada mendengar atau menyimak, kemudian ada berbicara, membaca, dan menulis. Nah itu secara terpadu. Contohnya kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah diskusi panel misalnya. Nah, di mana siswa di sini ditantang untuk berpikir kritis, berbicara sesuai dengan argumennya secara logis, dan menyampaikan gagasan secara terstruktur dan sopan. Itu yang penting. Jadi
menggunakan etika. Di sini nanti kita masukkan adab ya, karena katanya adab dulu baru ilmu kan, ya itu penting sekali. Nah, untuk pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas itu juga diperlukan untuk apa? Memungkinkan peserta didik untuk Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut. Ya, jadi di sini kita setiap selesai pembelajaran itu kita bisa melakukan refleksi. Ya, refleksi secara sederhana yang dapat dengan mudah dilakukan, misalkan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya apa yang kalian pelajari hari ini, misalnya, atau bagaimana kalian bisa mengaitkan materi hari ini dengan kontekstual dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Pertanyaan reflektif ini mendorong peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan baru mereka dengan pemahaman yang sudah ada, kemudian meningkatkan pemikiran kritis mereka. Saya kira itu. Cukup dari saya. Oh baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya pada saat di pembelajaran di kelas saja, tapi materinya itu harus diulas terus-menerus supaya ada kesan belajarnya itu sangat berkesan kepada para peserta didik. Harus ada refleksi, harus terus mengulas materinya. Tidak hanya di sekolah, di rumah boleh nongkrong-nongkrong, baca-baca materi juga bisa. Begitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kayaknya teman kita ini sudah menunggu ya, disuruh gitu ya. Jadi silakan ya di sini. Terima kasih Bu Ika. Ya. Bu Mei izin Ya, bertanya. Jadi boleh, silakan. Bagaimana peserta didik itu didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Maksudnya gimana? Untuk merenungkan. Iya, jadi merenungkan dari hasil yang mereka pelajari itu Iya, bagaimana? itu tadi kan sudah ya. Merefleksi. Merefleksi itu tadi kan yang sudah saya sampaikan tadi, karena sekali lagi untuk materi bahasa Indonesia kan harus menguasai 4 tadi itu. Kemudian misalnya kita selesai itu tadi saya sampaikan adalah refleksi gimana anak-anak materi hari ini, apakah materi hari ini berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itu. Kaitkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, itu kan sudah kontekstual seperti itu. Ya, ya seperti itu. Ya. Ada lagi monggo? Oh gitu ya teman-teman. Jadi memang pembelajaran sekali lagi harus diulas kembali, diberi refleksi kembali. Kemudian peserta didik zaman sekarang itu harus diberi pengertian. Jadi apa sih kaitannya pembelajaran ini dengan kehidupan mereka? Betul tidak Bapak Ibu? Karena anak zaman sekarang sudah berpikir kritis secara tidak langsung. Nah, ngapain sih aku belajar ini? Ngapain sih aku belajar itu kalau nggak berguna buat kehidupan gitu kan ya Bapak Ibu? Jadi harus diberi tujuan pembelajarannya yang jelas. Hari ini kita belajar ini karena kaitannya di kehidupan akan seperti ini. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Betul sekali. Baiklah, yang terakhir. Ini pertanyaan yang paling gong di antara yang gong. Silahkan Bu Ajeng. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, Bu? Ya, jadi di sini peserta didik dapat kita bimbing dalam penilaian diri, evaluasi, dan penyesuaian melalui pendekatan yang sistematis dan berfokus pada pengembangan kesadaran serta tanggung jawab. Itu yang penting. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan kurang ya tanggung jawabnya. Beda dengan zaman kita dulu ya, Gen Z ya istilahnya. Jadi di sini ya guru harus betul-betul menanamkan bagaimana sih tanggung jawab terhadap diri sendiri itu dulu. Kalau ilmu itu bisa dipelajari. Tapi tadi tanggung jawab sangat penting. Kemudian di sini guru dapat memulainya dengan memberikan panduan berupa kriteria atau rubrik yang biasa kita buat rubrik sehingga jelas bagi peserta didik, ini guru saya ini apa sih nanti yang dinilai dari pekerjaan saya itu. Nah, di situ jelas. Jadi istilahnya kita membuat
MOU di depan. Anak-anak, ini nanti harus kamu kerjakan, ini yang ibu nilai. Itu harus jelas. Jadi rubrik di sini harus jelas. Selanjutnya peserta didik diberi waktu untuk merefleksikan pengalamannya, pengalaman belajar mereka, misal seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mereka menganalisis kekuatan, kelemahan, dan strategi belajar yang dilakukan. Jadi guru juga dapat menggunakan metode diskusi secara individu atau kelompok untuk memfasilitasi peserta didik. Jadi di sini sekali lagi peserta didik bisa mengeksplor lebih mendalam tentang penilaian diri mereka. Jadi ini loh yang Bu Guru nilai itu, ini loh itu harus disampaikan supaya mereka betul tadi paham. Bu Guru gini aku apa sih yang dinilai, misalnya seperti itu. Jadi itu harus jelas. Kemudian di sini guru juga memberikan umpan balik kepada peserta didik yang spesifik, tentunya konstruktif dan relevan, serta membantu peserta didik merancang rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi itu. RTL-nya apa misalnya. Lah dalam proses ini peserta didik dilatih untuk mengambil langkah konkret seperti mengubah cara belajar, kemudian menetapkan skala prioritas, atau mencari sumber belajar tambahan sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri, yang mampu berkembang secara optimal. Saya kira itu. Ada lagi Bu, satu lagi Ya, pertanyaan. Yang terakhir ini yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Ya, jadi jika terdapat perubahan kondisi, maka hal yang harus dilakukan adalah menyesuaikan proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dengan lebih realistis dan relevan dengan situasi yang terjadi. Sehingga apapun kondisinya, tujuan pembelajaran itu harus tersampaikan, harus dapat dicapai oleh siswa atau peserta didik. Selain itu juga kondisi yang tidak memungkinkan, maka seorang guru harus bisa memfokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap pemahaman peserta didik. Contohnya pada saat ini terjadi pemadaman listrik seperti yang pernah terjadi kemarin ya. Jadi kegiatan pembelajaran untuk pertanyaan pemantik bisa dari menggunakan yang kafot atau apa itu bisa langsung saja interaksi secara langsung saja. Jadi tidak usah mengandalkan teknologi lah, kalau lampu mati terus gimana seperti itu, internet gak jalan dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberitahu siswa bahwa dalam kondisi apapun pesan dari Bapak Ibu guru itu harus tersampaikan kepada mereka. Saya kira itu intinya. Ya. Kemudian ya jangan lupa di rumah ya tetap tadi mengulas pembelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Seperti itu. Ya. Masih ada lagi? Dari saya ya. Ya, silakan. Ya. Ada tambahan. Ya, silakan Pak Indra. Ini terkait lebih ke arah pembelajarannya, Bu. Bagaimana Ya. cara mengatur atau juga mengurukan pengajaran dan pembelajaran tersebut agar peserta didik memaksimalkan keterlibatannya dalam pembelajaran. Urutannya. Ini lebih ke arah ke strategi atau cara dalam Oh, pembelajaran. strategi pembelajaran. Begini ya, adik-adik ini harus bisa membedakan apa itu strategi, apa itu metode. Ya, seperti kan itu ada sendiri pemahamannya ya, ada sendiri. Nah, ini yang diminta adalah strateginya. Strategi agar peserta didik juga Ikut serta itu. Nah, kalau saya itu biasanya secara kelompok. Anak-anak itu kalau kita buat kelompok, itu mereka lebih antusias. Jadi secara kelompok itu saya buat secara kelompok sehingga anak-anak siswa peserta itu bisa sharing dengan temannya. Saya kira itu, dan itu nanti jangan lupa kita juga memberikan reward ya. Memberikan reward gitu. Anak-anak nanti kalau kelompok mana yang bisa atau yang
bisa presentasi terlebih dahulu misalnya. Kemudian siapa yang menjawab lebih banyak, nah siapa yang istilahnya mengajukan pertanyaan lebih banyak, kemudian apalagi ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya, jadi antar teman saja dulu. Nah di sini guru sebagai penengah saja, jadi kita mengamati, mendengarkan kegiatan yang anak-anak lakukan seperti itu. Nanti insya Allah semuanya aktif. Ya, jadi semuanya nanti terlibat dalam kelompok itu, terlibat semuanya. Karena kalau individu tuh kita susah juga ya, apalagi satu kelas kan 30 siswa. Nah, kita 30 siswa satu kelas. Kalau tidak kita siasati dengan kerja kelompok, itu akan menyulitkan kita juga seperti itu. Gimana anak-anak supaya semuanya beraktivitas? Saya mesti anak-anak yang bisa kamu dalam satu kelompok ini harus ada yang menjadi ini, tunjuk ini dan seterusnya. Job desk-nya harus jelas seperti itu. Semuanya terlibat seperti itu. Saya kira itu. Lah, sehingga pembelajaran itu menjadi hidup kan. Dan sekali lagi jangan lupa tetap harus kontekstual. Iya. Saya kira itu. Masih ada lagi? Iya. Terima kasih. Baik, nah sudah ya teman-teman, sudah lunas ya pertanyaan-pertanyaan kalian, kekepo-kepoan kalian itu sudah terbayar lunas ya hari ini. Ya Bu Ika, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ini kita kan hanya sharing ya, sharing saja. Mudah-mudahan adik-adik ini kedepannya bisa lebih tegas lagi. Semoga kita bisa jadi guru ibu W. Ya guru 3 tahun lagi sudah mau pensiun. Sudah purna saya kira itu. Terima kasih. Guru yang dirindukan siswa. Ya itu intinya, guru yang dirindukan siswa kan. Kapan ya Pak ini ngajar, kapan ya Bu ini ngajar, itu luar biasa. Iya, yang ditunggu-tunggu itu luar biasa. Jadi ya saya sampaikan ke anak-anak, kenapa sih Bu Mai seperti ini ya? Supaya kamu tertarik. Saya bilang kalau kamu tertarik dengan saya, otomatis kamu tertarik dengan pelajaran saya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman, kalau menjadi guru haruslah menjadi guru yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu kedatangannya, bukan ditunggu-tunggu ketidakdatangannya. Kapan sih Bu ini Pak ini nggak masuk? Aku udah bosen sama Bu ini sama Pak ini, gitu ya. Jangan menjadi guru seperti itu. Makanya kita harus menjadi guru, haruslah tidak hanya menjadi seorang pendidik, tapi kita juga menjadi fasilitator, motivator, dan banyak sekali job-job lainnya menjadi seorang guru. Makanya prinsip Ki Hajar Dewantara yang sangat-sangat masih sangat relevan. Iya, sangat relevan sampai saat ini. Apa itu? Engarso Suntulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Begitulah gambarannya menjadi seorang guru, tidak hanya menjadi seorang Pengajar, jangan Iya, bukan mengajar saja, mendidik itu penting. Nah, karena sekarang itu adab lebih dahulu daripada ilmu itu. Nah, Jadi pendidikan itu bukan hanya sebatas intelektualitas, tapi ada pendidikan sikap, pendidikan moral, dan juga pendidikan psikomotor. Begitu ya. Bapak skillnya Ibu. harus ada. Jadi kesimpulannya hari ini sudah dicatat apa belum tadi sama teman-teman? Saya aja mencatat. Ya kan? Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah setia menonton podcast Edupod. Edupod 21 bersama kami DPN Dewan Perwakilan Netizen. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sebelum diakhiri, kita harus jargon dulu. Betul. Supaya kita agak semangat sedikit ya. Edupod 21 Melesat bersama. Sekali lagi. Edupod 21 Melesat